Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudaraku semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari kedua atau tanggal kedua di bulan suci Ramadan. Mumpung masih awal, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang kita seharusnya memaksimalkan semaksimal mungkin untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kita ke setiap harinya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tidak luput yang namanya dosa. Dan bulan Ramadan ini adalah sebagai sarana kita semuanya untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon maaf, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan inilah momen paling tepat ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, maka salah satu yang diperolehnya adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian tidak heran ketika di selesainya bulan Ramadan, akhirnya ada yang dinamakan dengan Idul Fitri, atau kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, sebagaimana bayi yang baru lahir tidak memiliki dosa, tidak memiliki catatan-catatan keburukan. Nah, apakah hanya cukup berpuasa di bulan Ramadan saja? Saudaraku semuanya rahimakumullah, syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya cukup berpuasa di bulan Ramadan, siang harinya berpuasa, tapi ada dua syarat sebenarnya yang harus kita laksanakan. Syarat pertama adalah berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di siang harinya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena dilandasi dorongan keimanan, wa ihtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga ada riwayat, ada tambahan riwayat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, artinya di sini adalah para ulama mendefinisikan atau menafsirkan qoma Ramadan adalah sholat tarawih. Imanan karena dilandasi oleh dorongan keimanan, wa ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini siang harinya kita berpuasa di bulan Ramadan, malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih. Jadi ada dua syarat ketika seseorang ingin mendapatkan ampunan totalitas, ampunan maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi, pertama adalah siang harinya berpuasa dan malam harinya melaksanakan sholat tarawih. Bahkan ada riwayat riwayat lagi yang berbunyi, ada, sebentar saya cari. Ini diriwayatkan terdapat dalam kitab Musnad Ahmad, di dalam Musnad Al-Bashirin bil Jannah nomor 1572.
Hadatsana Abu Sa'id Maula Bani Hashim hadatsana Al-Qasim bin Fadl hadatsana An-Nasr bin Syaiban qala laqitu Abu Salmah bin Abdurrahman qultu haddatsani an syai'in sami'tahu an abika sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan qala na'am haddatsani abi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman somahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz dzunubi kayaumi waladathu ummuhu. Bahasanya Abu Salamah bin Abdurrahman pernah mendengar dari ayahnya. Ayahnya ini dari Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla farada siyama Ramadan, mewajibkan, memfardukan puasa di bulan Ramadan. Wasanantu qiyamahu, dan aku atau Rasulullah menganjurkan, mensunahkan qiyamahu, berdiri di bulan Ramadan, artinya adalah sholat tarawih. Faman somahu wa qamahu, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan wa qamahu, dan sholat tarawih di malam harinya, ihtisaban, mengharapkan, karena mengharapkan pahala dari Allah, kharaja minadz dzunub, telah keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Sebagaimana anak kecil baru dilahirkan tidak memiliki catatan dosa, tidak memiliki catatan-catatan keburukan, maka kita semuanya jika ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dua syarat yang harus kita lakukan dan jangan sampai tidak dilaksanakan di bulan Ramadan. Laksanakan puasa di pagi harinya, di siang hari, malam harinya kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Jangan sampai hanya melaksanakan puasa di bulan Ramadan tapi malam harinya tidak melaksanakan sholat tarawih. Meskipun itu hanya sunnah, tetapi itu adalah menjadi prasarana, menjadi persyaratan kelengkapan daripada diampuni 100% dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan puasa di siang harinya dan menjalankan sholat tarawih di malam harinya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.